Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayaji Pamungkas dengan NPI 14619 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai privasi dalam bermedia sosial untuk mata kuliah Etika Teknologi Informasi dari kelas A. Oke, selanjutnya. Oke, pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih pengertian dari privasi itu. Privasi adalah hak asasi manusia yang mendasari kebebasan berserikat, berpikir, dan berekspresi, serta kebebasan dari diskriminasi. Lalu kita masuk ke pengertian dari media sosial. Media sosial itu sendiri adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan dari keduanya. Maka, keterkaitan dari keduanya adalah privasi dalam bermedia sosial. Dapat kita simpulkan sebagai tindakan mencegah atau membatasi hak asasi kita pada lingkup platform digital, di mana segala informasi dapat terbuka selebar di sana. Dan untuk menjaga informasi pribadi dan membendung informasi yang akan keluar dari diri pribadi ke lingkup luas media sosial. Lalu kita akan masuk kepada pertanyaan, mengapa kita perlu privasi dalam media sosial? Karena dapat membuat diri lebih nyaman dan aman karena terhindar dari sorot publik. Budaya spill dan doxing di media sosial sangat marak sekali terjadi. Sekalinya salah pada tindakan kita, tidak hanya hujatan, data pribadi kita juga dapat dengan mudah tersebar dan bisa menjadi bulan-bulanan orang lain atau penyalahgunaan dari tindakan orang lain. Oleh sebab itu, maka mari gunakan media sosial dengan bertanggung jawab demi menjaga privasi diri pribadi. Lalu kita akan masuk ke 5 alasan mengapa kita harus menjaga privasi dalam media sosial. Yang pertama, terdapat melindungi diri dari kejahatan seksual. Kejahatan seksual di media sosial banyak sekali terjadi. Pasalnya, pada media sosial kita tidak tahu informasi yang kita sebarkan akan berguna atau digunakan oleh orang lain. Sebagai hal apa? Maka salah satu penyebab mengapa kita perlu menjaga privasi dalam sosial media adalah karena hal ini. Pasalnya banyak sekali orang menyalahgunakan media sosial untuk kesenangan seksual, seperti tindakan masuk pada foto orang lain, atau mungkin dengan video yang mengandung unsur informasi di dalamnya. Maka alangkah baiknya kita perlu menjaga data diri dari penyebaran informasi yang berlebihan dari diri kita seperti video ataupun foto. Lalu yang kedua, terdapat pencurian identitas karena kurangnya menjaga privasi. Sama halnya dengan metode skimming, hacking, dan phishing, di mana Anda memasukkan data diri untuk disalahgunakan oleh orang lain. Hal ini banyak sekali terjadi di mana orang mengupload foto kartu tanda pribadi atau KTP di media sosial hanya demi menginformasikan kesenangan pribadi, seperti untuk menunjukkan pada orang lain bahwa kita sudah memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Hal ini bisa digunakan oleh hacker untuk mengambil informasi data diri dan melakukan kejahatan dengan memodalkan data diri orang lain, seperti pencurian akun penting dengan atas nama orang lain, seperti itu. Lalu, untuk yang nomor ketiga, tidak semua aktivitas dibagikan ke media sosial. Hal ini banyak sekali terjadi juga pada orang-orang awam dalam menggunakan media sosial. Seperti ketika kita melakukan kegiatan, contohnya seperti kita sedang memancing, maka orang tersebut akan melakukan upload foto dan menunjukkan informasi seperti tempat di mana kita sedang memancing dan melakukan tindakan apa. Memang benar fungsi dari media sosial itu sendiri untuk membagikan informasi diri ke publik. Namun kita tidak harus bagikan segala kegiatan kita ke publik. Pasalnya jika orang tahu kita akan melakukan apa dan di mana, penjahat akan tahu dan menyalahgunakan informasi tersebut untuk melakukan tindakan pencurian atau kejahatan lainnya. Maka, alangkah baiknya kita mengurangi tindakan pemberian informasi secara meluas kepada publik, seperti mengurangi tindakan penguploadan informasi pribadi tersebut. Maka orang tidak akan tahu mengenai di mana kita dan apa yang akan kita lakukan.
Lalu yang keempat, terdapat membuat diri lebih nyaman karena terhindar dari publik. Nah, seperti yang saya jelaskan pada nomor 3 tadi, pasalnya banyak orang melakukan tindakan pertengkaran di dalam media sosial demi memperebutkan ego diri mereka masing-masing. Hanya karena salah informasi ataupun salah tanggapan, maka orang akan mempertahankan ego mereka untuk bertengkar di media sosial. Maka alangkah lebih baik jika kita menjauhkan diri dari tindakan tersebut, yang mana akan berdampak sangat baik dan menjauhkan diri pribadi dari segala konflik yang akan terjadi. Seperti kita akan mengurangi tindakan penyebaran informasi di media sosial atau penggunaan dari media sosial itu sendiri. Jika kita hanya akan perlu fokus ke diri kita tanpa perlu mempedulikan ego dari orang-orang lain. Seperti itu. Lalu nomor 5, menghindari penyalahgunaan foto pribadi. Ini sama halnya dengan yang nomor 1, di mana melindungi diri dari kejahatan seksual. Untuk nomor 5 ini, hal ini juga hampir sama dengan alasan pertama, karena penyalahgunaan foto pribadi juga bisa berpengaruh ke data diri kita, di mana orang akan menyalahgunakan foto kita sebagai tindakan penipuan ataupun penyebaran informasi dari pihak tidak bertanggung jawab dengan menggunakan foto pribadi milik orang lain. Seperti sama halnya kita melakukan apa ya, seperti tindakan hacking atau bagaimana. Namun hacker tersebut menggunakan foto data pribadi milik orang lain untuk melindungi diri mereka sendiri. Lalu polisi akan menindaklanjuti perihal foto yang dia salah gunakan tersebut dan berakibat pada diri orang lain yang tidak melakukan tindakan kejahatan tersebut. Maka alangkah baiknya kita mengurangi pembagian informasi foto pribadi ke dalam lingkup media sosial. Cukup memberikan informasi yang mendeskripsikan sesuatu saja, namun tidak terlalu jelas, supaya orang hanya akan mengetahui apa yang kita lakukan itu saja tanpa perlu merugikan kita dan diri kita sendiri. Lalu kita akan masuk ke pertanyaan, apakah privasi itu penting? Privasi itu sangat penting sekali karena privasi ini dapat membantu menetapkan batasan untuk membatasi siapa yang memiliki akses ke tubuh, tempat, dan hal-hal lainnya, serta komunikasi dan informasi. Privasi juga sangat penting untuk siapa kita sebagai manusia, kita sebagai pembuat keputusan tentang hal itu setiap hari. Lalu jika kita kaitkan privasi individu ini adalah kemampuan dari satu individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai data sendiri. Maka bisa kita simpulkan bahwa privasi itu sangat penting sekali. Apalagi untuk menjaga diri kita dari tindakan-tindakan kejahatan yang ada pada media sosial. Maka kita harus melakukan tindakan privasi atau penjagaan diri kita. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Maka kesimpulan dari presentasi kali ini adalah media sosial memang merupakan tempat yang luas bagi kita sebagai manusia untuk menyebarkan informasi dan hal-hal menarik pada khalayak luas. Pada media sosial ini juga banyak sekali terdapat orang yang menanggapi kita jauh lebih baik dan bervariasi daripada tanggapan orang secara langsung. Serta pada media sosial ini memang banyak sekali orang yang melakukan hate atau kebencian, namun banyak juga orang yang menanggapi atau melakukan semangat pada media sosial ini. Namun tentu saja dalam sebuah tindakan pasti ada juga tangan-tangan jahil atau tangan-tangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab demi memuaskan tujuan pribadi dan kebahagiaan pribadi. Hal ini tentu saja dapat merugikan serta merubah pola pikir setiap orang, sehingga mengakibatkan citra dari media sosial itu menjadi lebih buruk. Maka tindakan dari kita sebagai individu yang harus kita lakukan sebagai langkah untuk melindungi informasi data pribadi kita tidak jatuh ke tangan orang yang salah adalah dengan cara menjaga atau melakukan privasi dari data diri kita. Seperti tindakan kita melakukan tindakan yang tidak terlalu menyebarkan informasi pribadi ke media sosial ataupun tidak terlalu membagikan foto yang berisikan informasi pribadi ke media sosial. Pada intinya kita harus mengurangi tindakan penyebaran informasi dan bertindak jauh lebih tertutup. Maka alangkah lebih baik juga jika kita lebih fokus ke kehidupan nyata kita, di mana kita hanya akan fokus menjaga diri kita secara langsung tanpa harus memperhatikan tindakan dari orang asing
dalam mencuri data diri kita melalui media internet. Maka dengan tindakan tersebut, orang tidak akan dengan mudah mengambil informasi yang tersebar secara gratis di lingkungan media sosial. Maka kejahatan juga akan tertutup karena banyak orang yang melakukan tindakan privasi atau pelindungan diri pada data diri mereka di lingkup media sosial. Maka ayo kita perangi tindakan toksik yang ada pada media sosial ini dengan cara selalu membagikan saran serta perilaku positif di lingkungan media sosial, supaya banyak orang jauh lebih terdidik dan mengerti akan pentingnya menjaga data diri di lingkup media sosial. Karena jika kita lihat pada realitas sekarang, banyak sekali orang yang menyebarkan data diri atau informasi serta kegiatan mereka, atau mungkin foto tentang kartu tanda penduduk mereka di lingkup media sosial, karena ya betapa luasnya media sosial kita, namun banyak orang yang masih tidak terlalu atau mengerti tentang kejahatan yang begitu besar juga yang ada pada media sosial tersebut. Maka kita harus mengurangi pembagian data diri kita dan selalu menjaga serta mengantisipasi segala tindakan kejahatan yang akan terjadi pada diri kita dalam media sosial tersebut. Kurang lebihnya seperti itu mengenai presentasi saya. Intinya kita harus mengurangi tindakan pembagian informasi kita secara semena-mena pada lingkup media sosial tersebut. Atau kalau bisa kita hanya fokus kepada diri kita sendiri tanpa harus bermain pada lingkungan media sosial, supaya kita hanya akan fokus kepada diri kita sendiri pada kehidupan nyata kita. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.